warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ida Ekswidayanti, penulis artikel dan buku-buku parenting di salah satunya di majalah Surah Hidayatullah. Hari ini saya ingin membahas tentang bagaimana fenomena yang banyak sekali terjadi di masa pandemi saat ini, kaitan dengan kesehatan mental atau mental illness ya. Jadi karena saya juga saat ini menjadi seorang coach profesional, sehingga saya banyak sekali menerima permintaan dari orang tua maupun para remaja, anak-anak yang mengalami depresi, mengalami stres, mengalami beragam fenomena ya, ada anxiety, ada macam-macam namanya sekarang banyak ya. Di antaranya ada yang kepikiran ingin bunuh diri, ya, ada yang merasa memiliki diri dua yang selalu bertolak belakang. Jadi di dalam pikirannya seperti ada orang berbicara dua orang antara hal yang baik dan hal yang buruk yang dia lakukan. Seperti ada dua perintah-perintah yang membuat dia bingung. Bahkan ada seorang anak yang merasa di kepalanya ada pisau 5. Ya, saking dia merasakan otaknya udah nggak bisa berpikir lagi. Apa yang menyebabkan mereka banyak mengalami seperti ini? Di antaranya dengan pembelajaran daring, jarak jauh, anak-anak tidak bersosialisasi, ya, yang biasanya setiap hari ketemu teman, bercanda, berdiskusi, bertemu dengan guru. Dari sekian banyak guru, tentu ada guru-guru favorit dia yang mungkin dia merasa dekat, merasa nyaman. Dan saat ini seolah-olah hal itu tidak bisa dilakukan. Ya, dia di kamar terus-menerus, dan kita tahu bagaimana belajar daring itu menggunakan perangkat teknologi, di mana di sana tentu saja tersaji banyak informasi yang positif, tetapi banyak juga hal-hal yang bisa mempengaruhi negatif ya. Jadi banyak distraksi, banyak hal yang bisa memecah konsentrasi, membuat dia beralih kepada media sosial, beralih kepada game, sehingga dia tidak fokus pada pelajarannya. Di satu sisi pelajaran begitu banyak. Inilah yang dihadapi oleh anak-anak remaja kita, ya, di satu sisi. Tapi di satu sisi lagi tadi kebosanan di dalam rumah yang terus-menerus seperti itu. Dan yang paling penting, bagaimana interaksi bersama orang tua dan keluarga. Ya. Jika di sini kita sebagai para orang tua tidak mampu menjadi sosok yang mampu mengurai permasalahan, menjadi sosok yang mampu mendengarkan keluhannya, dan dari beberapa curhat-curhat para anak-anak ini, kebanyakan para orang tua ini hanya menasehati, harus begini, harus begitu, apalagi kalau sampai kadang-kadang meluapkan emosi gitu ya, melihat dia main terus-menerus seperti itu ya. Jadi di satu sisi orang tua juga mungkin melihat anak kok main gadget terus gitu ya, main game terus, tapi sesungguhnya anak sendiri juga sedang dalam kondisi yang sangat tidak nyaman ya. Jadi ini dilematis di zaman sekarang, khususnya di masa pandemi ya, di mana kesehatan mental menjadi isu yang sangat penting untuk dibahas. Dan yang mengkhawatirkan ya, pernah satu kali saya diundang oleh sekelompok remaja yang merasa dirinya mengalami sebuah tadi ya, penyakit mental ya. Kebetulan ada seorang anak yang pernah saya coach, lalu dia setelah menemukan solusi dari permasalahannya, dia membuat sebuah action plan untuk membuat bahwa dia ingin membuat konten-konten yang membantu teman-temannya untuk bisa bangkit dari depresinya, bangkit dari keinginan bunuh diri dan lain sebagainya. Sehingga saya diundang di acara tersebut. Pada saat Zoom dibuka dalam waktu 5 menit 300 anak masuk gitu ya, karena hostnya yang akan jadi pembicara juga belum masuk, sudah keburu penuh oleh peserta, akhirnya sempat ditutup dulu dan akhirnya anak tersebut masuk sehingga kami bisa berdiskusi. Dan apa yang saya temukan sungguh memprihatinkan, di mana banyak anak-anak yang sudah jelas-jelas mengalami tadi ya gangguan mental, tapi ketika curhat kepada orang tuanya menganggap bahwa itu lebay, kamu cari perhatian,
Bahkan ada satu anak yang, Bu, kayaknya aku depresi. Lalu ibunya langsung, kalau bicara depresi, ibu yang paling harusnya ibu yang paling depresi, ngurusin kamu. Jadi anaknya baru buka mulut sedikit, ibunya sudah banyak berbicara ya, sehingga akhirnya di situ dia nggak bisa berbicara. Mengenai mental illness ini sudah menjadi penyakit yang dibahas secara internasional, bukan hanya di Indonesia. Sebelum pandemi saja, ini gejalanya sangat banyak di para remaja ya, terlebih lagi di saat pandemi. Apa sih sebetulnya yang menjadi kunci kenapa anak-anak ini depresi? Sebetulnya ada hal yang sederhana yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk mengantisipasi tersebut. Ya, jadi WHO pada tahun 2017 itu membuat sebuah program namanya Let's Talk. Mari kita bicara. Ya, jadi sebetulnya depresi ini salah satunya ya, atau kecemasan atau stres sebetulnya bisa diantisipasi seandainya anak-anak dibiasakan curhat, dibiasakan berbicara, dibiasakan didengarkan oleh orang tuanya. Banyak anak-anak tidak bisa menyampaikan aspirasi karena yang ada adalah tuntutan ini dan itu dari para orang tuanya. Ya, jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini penting sekali bagi kita para orang tua untuk mampu menjadi tempat curhat anak, tempat curhat yang paling aman. Anak tidak merasa dijudge, anak tidak merasa disalahkan, tidak merasa dihakimi, apalagi dimarahi. Ya, karena sesungguhnya saat ini adalah situasi yang sangat tidak mudah. Anak-anak menghadapi sebuah tantangan teknologi ya yang sangat luar biasa, yang mungkin kita tidak merasakannya di zamannya kita. Jadi bagaimana cara untuk menjadi orang tua yang aman untuk tempat anak curhat ya? Tentu saja kita menyiapkan diri kita. Kita sendiri juga harus tenang ya. Bagaimana kita mengubah mindset kita bahwa bagaimana membuat rumah ini menjadi hal yang paling menyenangkan untuk kita tinggali bersama ya. Lalu kita mulai berinteraksi secara nyaman, mulai mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh anak kita dari perspektif dia ya. Kadang-kadang baru curhat aja masalahnya sudah selesai. Akan tetapi kebanyakannya seperti anak yang bilang tadi, kalau aku bilang sama Bunda, Bunda kan bisa ini cuma ceramah terus ya. Dan tentang komunikasi ini sesungguhnya banyak sekali di dalam Al-Qur'an ya, bagaimana seyogianya kita berkomunikasi, bagaimana tatapan mata kita, bagaimana gestur kita, bagaimana kata-kata kita, sehingga membuat anak nyaman berbicara kepada kita. Hanya cukup untuk berbicara saja, itu saja sudah menjadi solusi bagi kita, anak-anak kita, untuk mengeliminir problem-problem mental. Bagaimana dengan PR-nya, bagaimana dengan nilai-nilainya. Kita tidak perlu dulu cemas dengan nilai-nilai secara akademis. Yang perlu kita khawatirkan saat ini atau kita perhatikan adalah bagaimana kesehatan mental mereka, bagaimana kegiatan fisik mereka, libatkan dalam pekerjaan di dalam rumah dengan cara menyenangkan. Insya Allah kita buat proyek bersama dengan anak, bagaimana supaya hari-hari interaksi menjadi lebih nyaman. Ya, mungkin itu saja. PR kita di masa pandemi adalah fokus kepada bagaimana kita menjaga mental diri kita, menjaga mental anak kita, dan bangun komunikasi yang hangat, yang menyenangkan, yang saling mengungkapkan rasa kasih sayang ya, sehingga anak merasa aman dan nyaman di dalam rumah bersama kita para orang tuanya. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana tadi ya menciptakan suasana yang menyenangkan di dalam rumah. Salah satu sumber dari buku saya, di mana banyak sekali kisah-kisah. Di sini judulnya Belajar Bahagia, Bahagia Belajar ya. Jadi ketika belajar daring ini kan membuat anak-anak stres ya. Bagaimana di dalam rumah kita menciptakan kebahagiaan supaya anak tidak stres. Di sini banyak sekali kisah-kisah inspiratif, ide-ide yang bisa ayah, ibu, para pemirsa terapkan ketika menciptakan atau membantu anak-anak merasakan kebahagiaan belajar di dalam rumah tanpa mengalami stres atau mengalami